teori dan prinsip dasar model keseimbangan umum. Saya ingin sampaikan definisinya dulu ya, kemudian apa sih teori keseimbangan umum itu, konsep dasarnya bagaimana, keunggulan ya, dan keterbatasannya juga saya sampaikan gitu ya. Plus juga kira-kira penggunaan model CGI itu di mana saja ya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau bicara CGI itu apa? Adalah model ya, model ekonomi. Ya sama dengan model ekonometrik sebenarnya, terdiri dari persamaan-persamaan matematik. Ya kalau ekonometrik kan tidak hanya matematik ya, tapi statistik. Ya, ada makanya ekonometrik itu kawinan 3 ilmu kan, matematik, statistik, dan ekonomi. Nah kalau model CGI adalah basisnya ekonomi yang kemudian disimplifikasi dengan persamaan-persamaan matematik. Gitu. Lebih dekat dengan DSG, Dynamic Stochastic. Ya, betul. Betul. Kalau di sini udah nggak ada lagi statistiknya. Di CG itu nggak ada statistiknya. Statistik dalam arti valid, tidak valid gitu ya. Kemudian oh ini signifikan, tidak signifikan, udah nggak ada itu. Ya. Lebih ke shock dan nilainya hasil. Gitu. Ya. Jadi kalau orang yang nggak paham itu pakai ekonometrik berapa selang kepercayaannya, nggak ada lagi itu ya, itu nggak ada karena datanya tadi data IO dan data SNSE ya. Kalau statistik kan ada residualnya kan gitu ya, ada variasinya. Kalau ini nggak ada variasi, makanya nggak ada statistik. Kan statistik itu muncul kan dari variasi, tidak ada random walk, tidak ada. Kalau di ekonometrik kan nggak ada, bagi pakai apa namanya metode VAR, bagaimana random walk-nya, bagaimana macam-macam lah ya, stokastik, non stokastiknya, kemudian apa stasioner, non stasioner, di sini udah nggak ada lagi ya. Jadi itulah enaknya pakai CGI dan hasilnya apa namanya efektif. Jadi orang ketika ngomong berapa dampaknya terhadap ini, langsung jadi gitu. Itu di CGI ya. Kalau di ekonometrik bisa, cuma kan prosesnya yang menggunakan statistik, harus ada statistiknya kalau di ekonometrik. Jadi teman-teman semua kalau di CGI ya tidak ada lagi asumsi selang kepercayaan, alfa, ya, kemudian juga uji hipotesis sudah nggak ada. Iya langsung, ya. Nah persamaan ini basisnya adalah teman-teman kalau kita belajar ekonomi mikro pasti ada teori produksi, teori konsumsi, yaitu basisnya. Ya. Jadi kalau misalnya teori produksi itu bahwa produksi dipengaruhi oleh input kan gitu ya, plus teknologi, input lah gitu. Nah input itu kan ada tenaga kerja, ada teknologi, ada modal. Kalau di pertanian ada lahan kan gitu ya. Kemudian juga ada variabel-variabel lain lah ya sebagai input. Persis teorinya begitu. Terus satu lagi konsumsi. Ya, jadi konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Oleh harga ya atau demand lah gitu ya. Harga barang itu sendiri kan gitu ya, harga barang lain, selera, income. Ya. Jadi itu teorinya. Nanti saya sampaikan teori. Ya. Dan saya kira kalau orang ekonomi, apalagi yang biasa mengajar mikro tuh, udah ngelotok lah itu. Jadi ada namanya kurva Edgeworth. Ya, masih ingat ya kurva Edgeworth? Siapa yang lupa-lupa ingat nih kurva Edgeworth? Nanti saya tampilin deh kurva Edgeworth-nya. Jadi produksi itu yang optimum pada saat apa? Pada saat di mana pernah menghitung pakai Lagrange? Nah, pakai Lagrange ya. First order condition, second order condition gitu ya. Nah, persis pakai Lagrange itu. Ya, pakai Lagrange. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan berapa input ya yang harus diproduksi kan gitu ya, dengan harga input tertentu kan gitu. Untuk mencapai output tertentu. Maximize menggunakan konsep maksimisasi atau minimisasi. Nah, saya kira mostly itu adalah mikroekonomi teori
Makanya kalau di buku mikroekonomi si Nicholson, biasanya ada tuh keseimbangan umum di situ. Subbab kecil itu. Cuma dia nggak jelaskan detail. Nah, eh, teori produksi itu kan bagaimana tujuan si produsen memproduksi barang untuk mencapai produksi yang maksimum kan gitu. Untuk menghasilkan apa? Ya profit kan. Nah, kalau dikonsumsi apa tujuannya? Memaksimumkan utility kan. Nah, keseimbangan umum itu gini, mengawinkan itu. Makanya ada pasar kan. Kan produksi supply dan konsumsi demand. Muncullah pasar. Nah, pasar itu kan ada harga ya. Ada harga keseimbangan dan ada jumlah yang diminta. Makanya kemudian muncullah kalau di pasar itu ada jumlah barang keseimbangan dan harga keseimbangan. Titik itulah titik keseimbangan, equilibrium kan gitu. Nah, CGE posisinya di equilibrium itu. Di mana ya secara teori perilaku konsumsi maupun perilaku produksi itu dua-duanya optimum. Kan gitu ya. Ada konsep kalau teman-teman di mikro itu Pareto optimum. Pareto optimum itu kapan? Di mana si konsumen maksimisasi profit, si produsen maksimisasi si konsumen maksimisasi utility, si produsen maksimisasi profit. Clear ya konsepnya gitu. Jadi ini adalah konsep ekonomi mikro di mana perilaku produsen dan perilaku konsumen itu seimbang. Makanya asumsi struktur pasarnya adalah pasar apa coba kira-kira? Pasar persaingan sempurna. Makanya asumsi metode keseimbangan umum itu apa? Ya klasik. Paham ya? Gitu. Itu simpelnya gitu. Jadi kalau teori itulah yang kemudian dibuatlah persamaan-persamaan. Ada blok persamaan produsen, ada blok persamaan konsumen, ada blok persamaan rumah tangga, ada blok persamaan perdagangan, macam-macam itu. Dan semua itu Pareto optimum. Jadi kalau keseimbangan umum itu adalah kondisi market yang paling ideal, kondisi ekonomi yang paling ideal. Makanya kenapa harus ada shock? Ini kan sudah ideal nih, katakanlah. Tiba-tiba ada guncangan. Gitu loh. Kan kondisi ekonomi itu seimbang nih, katakanlah gitu ya. Tiba-tiba intervensi pemerintah. Misalnya BBM naik. Nah, bagaimana? Ya, kan itu penyesuaian fiskal. Kan fiskal kan. Penyesuaian harga itu karena fiskal dikurangi katakanlah untuk subsidi. Itu gimana tuh dampaknya terhadap struktur ekonomi? Ya otomatis kan tinggal intervensi, terus kira-kira dampaknya gimana gitu terhadap kondisi ekonomi sedang seimbang. Katakanlah kalau saya sebutkan air ini kan udah katakanlah diem gitu ya, udah seimbang. Kalau tiba-tiba saya geser, kan pasti itu kira-kira, nah kan itu pasti geser-geser nih, goyang-goyang kan. Nah ekonomi juga gitu, goyang-goyang. Kira-kira dampaknya kemana saja, kan gitu. Karena model CJ itu adalah sistem, ya, sistem persamaan. Jadi persamaan-persamaan tadi itu adalah sistem persamaan non-linear dan jumlah variabel itu banyak. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah membangun model simultan, ekonometrik tapi simultan, pernah? Antar satu persamaan dengan persamaan lain kan harus ada jembatan kan? Yes, dan setiap persamaan itu harus ada identity kan? Ada connectingnya. Nah, CJ itu semuanya terkait tuh. Sama dengan simultan, kalau dari sisi membangun persamaannya. Kalau VAR enggak simultan kalau VAR. Simultan ada ya kecuali pakai ya tip topi itu melingkan ya gitu. Karena kalau VAR itu kan biasanya kita ingin melihat pada saat karena ada impul respon kan masalahnya kan. Nanti lihat impul responnya gimana sih.
perubahannya kan gitu. Nah, CGI apa namanya? Dia pada saat ada shock gimana gitu, dampak pada saat ada shock itu. Nah, di VAR ini kan bisa mengestimasi dan bisa forecasting ya. Apakah CGI bisa? Bisa. Nah, CGI itu bisa pada titik tertentu jangka pendek dan bisa jangka panjang. Jadi 2 titik bisa. Atau bisa juga menggunakan model yang dinamis. Setiap titik kelihatan perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya, saya kebetulan nanti saya lihat-lihatkan ya, ada yang menggunakan modelnya dinamik, ada yang menggunakan model statik. Ya, statik itu 1 titik gitu ya, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau yang dinamik itu dari 1 titik ke jangka panjangnya kelihatan titik-titik itu perubahannya, trennya. Jadi kalau yang statik komparatif atau statik, ya kita tidak lihat trennya, nggak tahu. Ya kalau ditarik garis lurus ya linear gitu aja. Nah, kalau di CJ juga bisa lihat per tahunnya. Kalau di model CJ ini yang dibangun bisa 30 tahun ke depan. Ya misalnya saya kebetulan pernah menganalisis ini dampaknya. Jadi dulu tahun 2014, 2013, KEK itu kan ditetapkan, termasuk yang ini Tanjung Lesung. Tanjung Lesung itu kan tahap pertama itu. Ya, betul. Jadi dulu 2004 waktu Pak Hatta Rajasa, saya masih ingat betul. Saya waktu itu diminta untuk mengevaluasi sebelum ditetapkan. Kira-kira kek. Ya, betul. Awalnya kan Banjarnegara. Banjarnegara yang di Cirebon. Proposalnya. Pernyataan dari si pengusahanya di situ. Nggak mau, betul. Betul. Nah, saya kebetulan waktu itu diminta untuk meyakinkan ya Kemenko itu, Dewan Nasional KEK itu, betul. Pak SBY. Pakai CGI itu, satu-satu saya heran itu. Semangke di Simalungun, gimana dampaknya terhadap Simalungun, terhadap Sumut, terhadap nasional. Nah, itu pakai mode CGI itu. Jadi ketika di-run, kelihatan tuh dampaknya. Akhirnya positif nih, ya baru dipertimbangkan, lanjut, ya itu itulah. Ya. Itu pakai CGI. Nanti saya. Oh iya, dan juga besarannya, ya memang tandanya plus besaran. Di CJ itu juga bisa muncul besaran, plus juga angka aktualnya. Misalnya berapa triliun tambahannya, berapa miliar tambahannya, berapa jumlah tenaga kerja yang bisa diserap. Tidak hanya persentasenya perubahannya, tapi juga angkanya. Misalnya, jumlah tenaga kerjanya bertambah 5.000 orang, 3.000 orang. Tapi tentu harus dibantu oleh baseline datanya gitu, data aktual. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena jumlah variabelnya banyak, maka perlu komputer. Makanya namanya computable general equilibrium. Meskipun sebenarnya awalnya itu sih general equilibrium. Pakai Excel dulu. Makanya I/O itu sebenarnya adalah si GE itu. Apa GE lah. I/O itu GE. SNSA itu sistem neraca sosial ekonomi atau SEM itu juga GE. Muncullah kemudian ada computable general equilibrium itu semuanya dipakai karena saking gede matriknya ya pakailah komputer. Itulah kira-kira. Betul, betul. Kalau pakai Excel menyeimbangkannya dulu I/O itu kan pakai GRIM, IOW biasanya pakai softwarenya, ya. Hanya saja nggak terlalu berkembang tuh software, entah pada kemana tuh software itu. Ya. Saya dulu pakai I/O itu punya masternya tuh, nanti saya punya masternya juga Excel gitu, tinggal kalau ada I/O terus gitu ya, multipliernya berapa, ini berapa, sebenarnya udah kelihatan gitu, ya. Termasuk juga kira-kira derajat kepakaannya, ya, linkage, forward linkage, backward linkage, terus
Karena kan lihatnya kan cuma multiplier kan kalau IO kan. Multiplier terhadap income, terhadap terhadap output dan juga jumlah tenaga kerja. IO itu cuma itu aja 3. Nggak bisa yang lain. Makanya kalau ada yang analisis IO tapi melihat dampak kemudian bisa ke pertumbuhan dari IO, rasanya sih nggak bisa sih. Kalau pemahaman saya ya. Paling jumlah output, betul. Tapi dia harus ngitung lagi dengan angka-angka yang lain. Tapi kalau ansih pakai IO, kayaknya nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi sebuah pendekatan analisis ya yang melihat ekonomi itu sebuah sistem. Jadi sistem ekonomi di Indonesia itu yang bawa CGI pertama kali sebenarnya Bappenas ya, dikenalkan pertama kali. Kemudian waktu itu kalau dari universitas UGM masih ada orangnya sebenarnya sekarang, Pak Anggito Abimanyu itu pertama kali itu. Betul. Ya, tapi kan saya pernah ketemu masih, waduh udah lupa katanya gitu. Ya, jadi dan dulu manual ya. Namanya itu kan awalnya dari Orani ya. Jadi model CGI Australia itu awal mulanya ya si Mones ini, si Kops ini membangun model namanya Orani. Basisnya itu pendekatan klasik ya, kemudian menggunakan software namanya GIMPACK. GIMPACK itu General Equilibrium Model Package gitu. Jadi paket khusus model CGI. Nah, di Amerika juga ngembangkan. Amerika itu biasa dipakai World Bank. Nah, World Bank itu nggak mau tuh pakai CGI-nya Australia itu. Di zaman itu ya, karena mereka punya pengembang sendiri. Siapa? Sharman Robinson. Ya, kemudian ya orang-orang World Bank lah gitu. Menggunakan GAMS. Jadi ada 2 kiblat sebenarnya model CGI itu. Ada kiblat Amerika, ada kiblat Australia. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti kuliah di Amerika, mungkin jarang ketemu CGI GIMPACK. Akan ketemu lebih GAMS. Di Eropa juga GAMS. Nah, tetapi sekarang sudah berkembang menggunakan GIMPACK. Itu. Nah, ada model yang pertama kali Pak Anggito kembangin itu namanya Indorani. Ya, Indorani namanya. Itu menurunkan dari Orani. Orani itu punya Australia, kemudian dilatihkan ke orang Indonesia. Kemudian disertasinya Pak Anggito Abimanyu juga menggunakan itu, akhirnya dinamain Indonesia Rani lah gitu ya, Orani gitu. Jadi nah kemudian dikembangin lagi berikutnya kerjasama antara CSIS, Bappenas, kemudian Mones. Muncullah namanya Wayang. Pernah dengar mungkin model CGI Wayang. Nah, supaya karena mungkin karena orang Jawa kali ya namanya wayang aja gitu ya. Jadi itu model CGI sejarahnya di Indonesia. Nah, siapa saja pengembangnya berikutnya yang mulai banyak gitu. IPB waktu tahun 2020, Unpad itu masih belum. Unpad itu belum karena Mas Ariefnya juga masih belajar di NU kan. Nah, IPB itu Unpad itu yang latih IPB dulu. Betul. Jadi Mas Arief itu masih belajar, baru Mas Arief pulang mengembangkan, punya set itu. Nah, karena beliau langsung tadi di Australia ya di Canberra belajarnya, kemudian dengan Monash banyak interaksi ya, langsung ke pemodelan dan lain-lain, ya akhirnya langsung kerjasama dengan sana, hanya berkembang gitu. Cuma sayangnya Mas Arief juga sekarang mungkin karena ya sibuk juga mungkin ya. Akhirnya tadi mendeliver regenerasinya juga sepertinya masih kayaknya gitu. Ada satu Komaru Zaman kalau nggak salah itu. Cuma dia kuliah lagi juga nggak ngembangin kayaknya ya kalau saya lihat.
Jadi banyak sebenarnya pengembang model CJ itu. Termasuk saya juga dulu belajar juga ke Mas Arif itu. Ya, karena Joni kan Mas CJ itu gitu aja orangnya. UI Joni, Unpad Mas Arif kan gitu. Mas Joni itu bukan di Jimpek, tapi di GAMS. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu cerita ininya. Meskipun ada di universitas-universitas yang lain juga ada, hanya saja yang saya kenal itu, yang saya interaksi itu. Nah, Indef akhirnya sebenarnya ini dari IPB, turunannya dari IPB sebenarnya. Ya udah kita bawa ke Indef. Jadi kalau dari sisi ilmu itu apa ya namanya itu titisan apa sih bukan bahasa itunya ada tuh nasab ya, nasabnya itu ya sama sebenarnya, mbahnya dari Australia ya. Bu Rina itu almarhum belajar juga ke Monash, jadi sama, itu seniornya Mas Arif gitu. Nah akhirnya karena ini mutawatir gitu ya, ya kan ilmu itu harus begitu katanya ya. Jadi langsung dari ininya mbahnya yang kedua berarti kita keduanya, nah itu kita ke teman-teman lah, kira-kira begitu. Meskipun model ini jangan cukup puas di sini. Saya berharap nih Mas ini yang masuk ke Canberra kembangin gitu. Ya, kemudian teman-teman di keuangan ini kan pasti pada sekolah nih, ya ke Australia kembangin juga. Karena banyak historis di COPS itu orang-orang di Kementerian Keuangan, ya banyak dari Kementerian Keuangan, ya, dan bagus-bagus modelnya ya, novelty-novelty-nya. Saya kebetulan punya seluruh model CJ orang Indonesia yang dari yang suka di Australia. Saya sering hubungi langsung minta modelnya. Terus kayak apa sih bedanya gitu ya? Apa sih gitu novelty-nya? Saya cukup inilah mengkoleksi ya, sebagai kolektor aja. Ya, siapa tahu kalau teman-teman ada yang mau belajar di mana, saya sering share nih modelnya, pakai ini, hubungi ini itu supaya lebih dalam. Karena ini bentuk pengembangan ya, pengembangan ilmu lah. Oke, jadi apa yang dilihat di model keseimbangan ini adalah melihat guncangan ekonomi. Ya. Jadi dari satu komponen yang dampak pada sistem tersebut. Jadi kalau misalnya sistem tidak sudah bangun, ya, kemudian sistem itu apa ya? Pasti tentu kalau kita bicara transmisi ekonomi ya, apalagi circular ekonomi kan, ada pelaku ekonomi itu kan ada pengusaha kan gitu ya, ada government, kemudian juga ada masyarakat ya, kemudian ada pasar kerja, ada pasar input, ada pasar output ya. Kalau kita belajar mikro, saya nggak mau akan ke situ ya, detailingnya teman-teman lah gitu. Nah, kemudian juga bisa lihat perilaku konsumen dan produsen. Ya, kalau teman-teman ada dulu mikro surplus produsen, surplus konsumen, nah, itu juga di CJ sudah ketangkap. Kemudian computable ini ya karena tadi, karena banyak matriknya, datanya, maka perlu di computable, dikomputerisasi lah gitu ya supaya bisa. Banyak sektor, banyak, ada juga wilayah, nah yang saya tadi sampaikan. Jadi aplikasi-aplikasi yang di wilayah itu juga banyak. Kami di Indep itu mungkin pernah baca mungkin ya, terkait dengan IKN, ya pemindahan IKN, ya, teman-teman Kementerian Keuangan juga mungkin mengikuti lah ya perkembangan IKN. Nah kami menggunakan model CJ ini, ya, jadi ketika tahun 2019 kami diskusi publik menggunakan model CJ ini, kami kritisi habis itu, ya ujuk-ujuk pindah ibu kota gitu, padahal nggak sedang goncang, nggak sedang ini gitu ya. Waktu itu dengan Prof. M. Salim, kemudian ada beberapa ekonom, akhirnya kami diundang ke Bappenas. Ya, kami lihatkan model ini. Kami lihatkan, dipanggil oleh Pak Menteri ya, Pak Bambang Brojo waktu itu. Kami lihatkan model ini, nge-shocknya gimana ini. Dan kami minta juga, ayo yang Bappenas mana? Kami, karena kan Bappenas kan itu waktu itu. Mana yang Bappenas hasil kajiannya? Ya dikeluarin. Nah, makanya kami akhirnya melakukan kajian ini. Tadinya kami ingin minta yang kajian akademiknya Bappenas, kenapa sih harus pindah gitu ya? Apa sih
kan kalau kita ingin menyusun kebijakan kalau yang strategis kan mesti ada ada kajiannya dulu kan, nggak bisa ujuk-ujuk kan gitu. Nah kami minta itu tuh, akhirnya udah kita lakukan dengan model yang sama, model CGI yang Bappenas pakai dengan model CGI yang kita pakai. Akhirnya kami sampaikan, kami ini lah Bappenas juga belajar, ya saling belajar lah gitu ya intinya di metodologi, karena Bappenas kan pengembang metode keseimbangan umum juga. Ya, akhirnya ternyata di IKN itu beda asumsi cara melihatnya gitu. Kami mak ini, Bappenas ini. Gitu. Tapi pas kami lihat mana hasilnya Bappenas nggak dilihatin. Kami ingin lihat solnya itu kayak apa, maksudnya hasil di CGI-nya nggak dikasih. Kalau kami kan lihatin aja mereka sampai 3 deputinya itu lihat menterinya. Ya kami minta Pak Menteri gitu. Nggak dikasih. Ya wes lah. Kalau kami kan bukan mengkritisi tanpa dasar gitulah dasarnya, tapi kami ingin membangun supaya kebijakan ini betul-betul untuk negara efektif. Nah ini pakai CGI itu. Ya, kami run di situ. Angka-angkanya enggak kami ini ya, lihat aja di situ. Oke. Database dalam bentuk matriks sangat besar ya. Jadi bayangkan IO-nya itu 185 sektor. Saya kebayang tuh ya. IO 185 sektor, input dan output 185. Gimana cara menghitung manual pakai Excel? Ya. Kemudian banyak persamaan simultan, ya. Kemudian juga mempunyai permintaan pelaku ekonomi, ya penawaran dan permintaan serta ada perdagangan, ya. Karena tadi ada supply dan demand. Nah, CJ itu menggambarkan kondisi ekonomi apa adanya, positif ekonomi, bukan normatif ya. Kalau normatif itu kan sudah ada, ya ada intervensi politik gitu ya, kan apa seharusnya. Kalau ini apa adanya. Jadi kalaupun mau narik nanti ke normatif itu nggak masalah, tapi kita punya evidennya gitu. Jadi apa adanya ya. Jadi kondisi ekonomi saat ini. Jadi kalau misalnya nanti angka ini ya, angka tertentu misalnya dampak penyesuaian harga BBM ternyata akan menaikkan inflasi 1,8% katakanlah gitu, yaitu kondisi apa adanya ekonomi kita. Jadi kami sudah hitung gitu ya, penyesuaian harga BBM saat ini ternyata inflasi kita itu tambah ya, akan tambah 1,8%. Kalau inflasi apa implikasinya coba? Pasti daya beli masyarakat turun. Pasti konsumsi rumah tangga turun. Kalau konsumsi rumah tangga turun, apa terjadi? Pertumbuhan turun. Kualitas kan, makanya inflasi itu kan kualitas pertumbuhan akan turun. Kuantitasnya juga akan turun. Kalau tidak diimbangi oleh investasi yang tinggi dan perdagangan yang tinggi. Syukur-syukur kita itu ekspor impornya bagus tuh, naik surplus kan. Teman-teman di Kementerian Keuangan tahu tuh pasti kan. Sebenarnya semester pertama itu kita surplus kan dari si perdagangan kan. Tapi kenapa subsidi kok dikurangi gitu? Itu pertanyaan kita loh ekonomi itu. Kenapa ya? Padahal uang ada kan. Relatif loh ya uangnya. Artinya ada pendapatan hasil penjualan komoditas di pasar global kan gitu kan. Dan itu menjadi pendapatan nasional kita, pendapatan pemerintah. Apalagi kan di 2021 kita surplus ya, pendapatan kita kan dari target 103%. Artinya kan ada uang mestinya. Kurang dari kenaikan yang lain. Itu problemnya kan di situ. Nah itu mengkomunikasikan itu nggak nyampe gitu ke publik kan gitu. Estimasi itu kan kemarin itu estimasi di APBN kan harga minyak itu kan 90. Realnya kan 120. Betul. Karena kursi juga jatuh. Ya memang itu. Betul. Tapi sekarang kan udah mulai turun kan? Sekarang turun ke 103 sampai 95.
Bahkan di ini menyentuh 90-an, sempat menyentuh 90. 2003, 2023. 2022 itu 65 ya. Masih APBN. Betul. 65. Balik lagi sebelum pandemi. Bahkan pernah harga itu kan sebelum perang itu 8 sampai 17 kan. 30 lah. 30 pernah sampai ke angka hampir 17 lah. Pas awal Jokowi itu masuk 30-an gitu. Iya. Dan ya punya uang juga karena substitusinya barangnya kan nggak ada yang dulu. Betul. Karena kita itu sebenarnya windfall profit itu karena pasca pandemi Eropa itu nggak bisa ngapa-ngapain kan, butuh energi. Cina juga sama ya, karena Cina juga menjualnya kan ke Eropa ya hasil itunya. Terus juga India ya, kita itu kan banyak komoditas kita kan beli Cina dan India kan, gitu. Karena jumlah penduduknya juga paling banyak. Ya itulah kira-kira nanti kita diskusikan gitu. Nah kita kembali lagi, jadi model CJ ini bukan model maksimisasi ya. Maksimisasi itu program linear itu loh ya, bukan linear programming, bukan. Bagaimana memaksimisasi, meminimisasi biaya gitu ya. Dualitas produksi maupun konsumsi, bukan itu. Tapi menggambarkan maksimisasi dari para pelaku ekonomi. Ya, itu. Kemudian dapat memecahkan sistem nonlinear yang besar, ya. Kemudian observasi ekonomi dengan memiliki inisial solusi, terutama menghitung devisa maupun inisial equilibrium. Nah, ini banyak sektor, banyak wilayah, gitu ya. Database-nya dalam bentuk saya kira tadi ya. Sudah ini saya kira. Nah, ini contoh misalnya. Jadi untuk apa sebenarnya CJ itu? Contoh-contohnya ya. Jadi bagaimana kalau terjadi peningkatan produktivitas pada sektor pertanian misalnya, meningkat berapa persen ya. Karena basisnya IO ya, maka harus sektoral nih. Ya. Bagaimana jika permintaan ekspor meningkat misalnya 5%. Kemudian bagaimana emisi karbon jika terjadi kenaikan pajak. Nah, itu bisa dilihat ya. Jika air menjadi barang langka gimana? Kemudian ya banyak sekali sebenarnya fenomena-fenomena ataupun kebijakan ataupun kondisi ekonomi ya, dinamika ekonomi yang bisa kita lihat. Ya. Makanya kalau saya sampaikan kenapa saya preferable dengan model CJ, apapun fenomena ekonomi bisa di-shock di sini gitu. Dan tidak perlu lagi menggunakan atau membangun model mikroekonometrik ataupun makroekonometriknya. Jadi model ini sudah jadi gitu. Ya, jadi ketika apapun kita masukkan, ya dia akan kelihatan hasil solusinya. Itu saya kira ya. Jadi menganalisis kebijakan mempengaruhi berbagai sektor dengan ini ya. Jadi dampak kebijakan pada sektor ya, wilayah, input juga bisa lihat, rumah tangga, distribusi income bisa kelihatan. Nah, kami di BBM ini melihat juga distribusi income. Jadi kira-kira orang miskin itu tambah nggak ya dilihat distribusi income. Nah, ini kebijakan tarif atau subsidi gitu ya. Ini juga bisa ya, termasuk juga tadi BBM. Sempat tahun 2000 ya, Prof Rina ya, almarhum itu pernah mengkritisi kenaikan harga BBM tahun 2004. Di Kompas rame itu. Dan hasil penelitiannya dengan kompensasi BBM, kenaikan BBM itu tidak menurunkan angka kemiskinan. Iya. Belum. Betul. Masa udah SBY kok? Udah SBY. Saya 2000 berapa? 8 ya, Pak ya? Iya, kayaknya dulu ramai dengan UI itu. Betul. Jadi dan itu sahut-sahutan tuh di Kompas tuh. Ya, ini menggunakan model CGI itu. Waktu itu saya kebetulan ikut
di timnya. Nah, ini teorinya ya, teori keseimbangan ini ada formalisasi dari kenyataan ya, bahwa market ini terkait satu dengan yang lain. Model CGI mencoba menerapkan teori general equilibrium ya sebagai alat analisis yang orientasinya empiris dengan isu-isu terkait yang terjadi ya, bagaimana mengalokasikan sumber daya ekonomi ya berbasis pada mekanisme pasar. Makanya kenapa mekanisme pasar? Karena marketnya adalah market clearing. Ya, jadi pasar yang seimbang. Makanya dalam model CJ itu tidak bisa keuntungannya itu keuntungan yang kalau di sisi produksi ya, keuntungannya itu jangka pendek nggak bisa. Kan kalau misalnya di struktur pasar persaingan sempurna, ya si produsen itu keuntungan itu harus yang pure profit, harus nol gitu. Ada teorinya kan? Jadi dia itu setiap hari, setiap tahun dia itu seolah-olah itu jangka panjang gitu. Jadi pure profit. Makanya profitnya itu di nol kan. Ya. Coba cek di buku-buku mikronya. Ya. Jadi memang kondisi struktur ekonomi yang pasar persaingan sempurna, profitnya adalah pure profit. Bukan profit yang positif, bukan, tapi pure profit. Ya. Nah ini saya kira kurva kemungkinan kurva kemungkinan produksi frontiernya, ya, dan kemudian bagaimana utilitas, ya, utilitasnya, di mana kalau kita masih ingat atau di teorinya itu bahwa utilitas maksimum itu pada saat budget line kan gitu ya, bersinggungan dengan kurva utility-nya kan gitu ya, dan posisi itu sama persis dengan isokos kan gitu ya, isokos bersinggungan dengan kurva produksinya kan gitu. Edgeworth itu kan begitu tuh, Edgeworth itu ya. Kan ini sebenarnya dari Edgeworth curve. Saya teorinya tidak akan terlalu dalam saya jelaskan, tapi intinya bahwa model keseimbangan umum ya basisnya dari situ. Ya, ini konsepnya dari Dickson, Parmenter, Powell ya. Kemudian Saudolet and Janfrey juga. Nanti bukunya saya kasih yang Saudolet and Janfrey. Saya kebetulan punya file bisa share di grup ya. Nah ini konsep CJ ini punya kelebihan dibanding dengan IO ya. Kalau CJ itu sudah memasukkan kemungkinan adanya substitusi antar faktor produksi. Ya. Karena ada elastisitas. Ya, di CJ itu ada elastisitas antar faktor produksi. Kalau di IO kan nggak ada. IO itu kan input, bawah ini output. Selesai kan? Ya. Jadi berapa besar angka yang input tertentu untuk menjadi intermediate good bagi industri-industri lain, kan disebarin aja kan gitu. Nah kalau di CJ itu misalnya padi ya, padi dengan beras itu kan hanya sebagai bagian dari nilai tambah kan gitu ya untuk inputnya. Tapi kalau di CJ itu gini, antara padi dan beras kira-kira itu substitusi apa komplement gitu. Itu sudah ada masuk tuh. Kira-kira misalnya ubi jalar dengan industri pengolahan makanan minuman itu substitusi apa komplement. Itu sudah ada. Ya. Jadi itulah di CJ. Nah, dari mana tuh elastisitas dapatnya? Kan gitu ya. Inilah yang sering dikritisi oleh siapa? Oleh para ekonometrician. Jadi saya harus sampaikan nih, CJ ini juga, saya ujian sidang terbuka gitu ya, dikritik juga model ini. Saya kan kebetulan membangun model, ada kemiskinannya, masuk di dalam bloknya. Model CJ kan nggak bisa kemiskinan, zaman itu ya. Kemudian dikritisi habis ya, tapi saya sampaikan, bagi orang yang tidak paham CGI, saya gituin aja tuh ke penguji saya. Bagi orang CGI ya wajar aja berpikir itu. Karena dia tidak tahu strukturnya.
begitu kerangkanya. Ini saya sampaikan, baru ngeh. Sampai akhirnya apa? Beliau itu mau membimbing orang-orang menggunakan CGI. Jadi saya sampaikan bahwa CGI itu justru memanfaatkan hasil-hasil ekonometrik itu, elastisitas itu. Jadi kalau misalnya yang tidak, biasanya orang ekonometrik tuh, oh lebih bagus ekonometrik, gini-gini tuh. Biasanya kalau adalah yang begitu. Tapi justru hasil ekonometrik kita masukkan ke dalam model CGI. Ya. Jadi kan ada elastisitas substitusi, elastisitas harga, elastisitas Armington, elastisitas, kan macam-macam elastisitasnya dan parameter-parameternya. Jadi teman-teman itu nanti kalau ditanya oleh orang-orang ekonometrik, wah itu black box itu. Jadi CGI itu kayak black box itu karena box gitu. Ini ada input masukin di sini. Coba entah tahu apa yang di dalam, kemudian keluar gitu sesuatu. Itu saya pernah juga di ujian sidang tertutup itu gitu. Saya tanya juga ke Bapak ekonometrik. Ini ada data masuk, kocok, datang juga kan hasilnya. Terus apa bedanya kalau disebut black box itu? Bagi orang yang tidak paham ekonometrik pasti black box. Bagi orang yang tidak paham CGI pasti dianggap black box. Saya gituin tuh. Saya bodo amat dulu mau nulis bangga, tapi itu memang kalau di ekonometri kan ada asumsi-asumsinya ya. Jika ada banyak sekali model teknik estimasinya ya. Nah, kalau di CGI bagaimana? Nggak ada teknik yang macam-macam, cuma satu aja. Satu aja. Tapi asumsinya ada gitu. Asumsi nanti ada. Asumsi itu karena database saja. Ada pengujian asumsi bahwa nggak ada. Nggak ada lagi. Oh, misalnya di ekonometrik OLS, heteroskedastis. Maksudnya ketika kita punya data, kita punya variabel. Nah, si variabel yang kita gunakan itu udah cocok dengan asumsi CGI gitu. Apakah kan kalau misalkan kalau di ekonometrik, kalau si asumsi data yang digunakan tidak sesuai ya dengan asumsinya, itu bisa bias. Ya, betul. Nah, kalau dari CGI seperti apa? Oke, di CGI itu ekonometrik itu nggak embedded masuk di dalam, tapi hasil dari ekonometrik, proses-proses itu kita di luar model CGI. Jadi kita memanfaatkan, model ekonometrik, memanfaatkan hasil ya estimasi dan analisisnya ekonometrik. Jadi kalau misalnya di dalam CGI ini, apakah ada asumsi-asumsi? Ya, asumsi itu pasti ada. Ya. Tapi asumsinya tidak serigid yang di ekonometrik gitu. Kalau di ekonometrik itu kan asumsinya banyak. Misalnya, pertama diuji model udah pasti. Ya, kira-kira model ini sesuai nggak kan gitu ya. Kemudian di data. Data ini kan kalau pakai VAR, apalagi time series. Stasioner atau tidak stasioner, baru kemudian dilonkan, kemudian diinikan, kemudian macam-macam lah di AR macam-macam. Kalau di CGI enggak, datanya data itu aja, data real, data aktual. Ya IO itu uang, P kali Q, TR ya udah itu uang. Kalau misalnya di situ miliar ya miliar, mau juta ya juta, mau triliun ya triliun. Berarti kalau misalnya mau lebih luas, semua sektor masuk ke situ ya. Iya. Kalau misalnya hanya mikro aja, sektornya diagregasi. Ya modelnya bisa macam-macam. Betul. Bloknya blok model ini, blok model ini, blok betul. Model, sehingga angka CGI-nya bisa macam-macam ya, sesuai dengan. Oh enggak, angka CGI-nya tetap. Enggak, maksudnya hitungan CGI-nya kan karena blok-bloknya beda-beda kan. Misalnya tadi bisa sekian sektor dan kita pilih hanya sektor pertanian aja. Oh gitu, bisa. Tapi enggak, kan tapi gini, ya. Itu model analisisnya nggak dikeluarin Pak, modelnya. Kan ini ada data 185 sektor IO-nya. Oh, iya. Kalau kita ingin analisis misalnya, Bapak karena itu pertambangan, kan harus dicek dulu yang linkage ke hulu, ke hulunya dan hilirnya itu. Seluruh sektor harus dihitung dulu ya? Iya, harus tahu dulu. Makanya ketika nanti mau diagregasi dan disagregasi namanya kan. Kalau agregasi kan
sedikit. Kalau disagregasi kan diperbanyak, Ya. nah kan gitu. Biasanya kan kalau analisis nggak mungkin 185 kan? Ya bisa aja sih dipakai supaya kelihatan gitu. Tapi ketika menampilkannya nanti gimana? 185 sektor kan menampilkan mempackage itunya kan susah. Jadi sektor besarnya. Jadi ambil misalnya mau 17, ya udah ambil 17 sesuai PDB yang ada, biasa PDRB, boleh. Koordinasinya ngikut siapa? Ya BPS kan ada juga koordinasinya. Tinggal mapping aja situ masuk-masukan. Berarti kan 17 kali 17. Betul. Tapi diolahnya nanti sebaiknya dari database yang gede dulu ngambilnya, yang sudah kita buat. Nah, kalau kami biasanya gitu, dari I/O yang gede dulu, kalaupun mau kita analisis, misal pertambangan. Kalau pertambangan berarti forward linkage, backward linkage-nya mana nih? Kan gitu ya. Yang punya share terhadap si ininya mana? Ya kita bisa lihat kan gitu. Oh, ternyata kita agregasikan saja, misalnya menjadi berapa sektor? 25 sektor, ya udah. 25 sektor. Tapi yang diambil mau dampaknya itu dia bisa agak luas ya. Iya, betul. Misalnya yang kita mau ke pertanian itu diperluas misalnya menjadi tadinya 1 menjadi 15 misalnya. Boleh. Yang lainnya diperkecil. Boleh itu. Misalnya karena kita ingin lihat pertanian gitu kan, disagregasi saja. Tapi yang lain satu-satuin aja gitu, diagregasi, misalnya jasa ya jasain aja di situ. Atau perdagangan, perhotelan satuin aja di situ. Atau industri manufaktur kan banyak tuh, industri makan minuman, industri getah, macam satuin aja itu. Bisa, ya memang begitu model itu. Jadi tergantung dari analisis yang mau kita lihat. Ya. Nah, kalau misalnya usernya bagi project nih, mau lihat dampaknya kemana saja sektornya, udah nih, kan gitu biasanya tuh. Ya udah itu dulu pegang, tapi yang lainnya tetap harus muncul, tapi diagregasikan. Oh ini nggak ada nih di I/O-nya misalnya, ada yang lebih detail dari misalnya industri makanan minuman, tapi misalnya bersoda tidak bersoda misalnya gitu. Ada yang disconnect tadi terus. Oh gitu. Oh di admin ya. Oh ini ya Fahri ya. Iya. Oke, udah saya admin. Ya, jadi saya menemukan biasanya ada kajian-kajian atau riset yang tidak ada sektornya di I/O 185, mau tidak mau gimana? Ya disagregasi dari sektor mana? Ya sektor yang dekat dengan dia. Jadi nanti entrepreneurnya simple lagi ya? Enggak, kita pakai share aja. Dari mana? KBLI. Dari siapa? Ya BPS. Karena setiap sektor itu pasti kan ada KBLI-nya. Dari mana dia berasal kan angka itu? Nah, kita ambil KBLI-nya, biasanya ada 15, ada 13. Yang paling dekat mana? Ya udah ini ambil. Kemudian yang lain diagregasikan, share-nya berapa, dipecah aja nanti. Kan gitu kalau di I/O kan sektornya katakan oh, ternyata industri makanan minuman bersoda dan tidak bersoda, yang bersoda itu 60%, yang tidak bersoda 40%, ya udah pecah aja itu menjadi dua sektor. Minuman bersoda dan minuman tak bersoda. Tinggal dikalikan dengan jumlah totalnya. Iya, dengan total yang angka awal itu dipecah gitu jadi dua. Tapi jangan sampai merubah angka I/O-nya. Nggak boleh itu. I/O-nya katakanlah inputnya totalnya 9 triliun, sama outputnya tetap harus 9 triliun. Kan? Iya. Karena kan kita hanya mecah doang kan. Mecah aja, disagregasi saja. Nah ini challenging memang pada saat bangun database di situ. Ya, tapi rasanya 185 sektor itu sudah lengkap lah gitu ya. Paketnya udah paket lengkap. Cuma seringkali ada kajian, apalagi ini yang mandatori nih. Usernya itu mintanya gini. Ya mau tidak mau kita kan harus membuka dulu nih sektornya. Yang berat itu pada saat tahunnya udah lama. Harus update. Nah, itu urusan baru lagi update. Saya nggak ngajarin update ya di sini ya. Nah, itu urusan lain lagi yang update ya. Jadi saya hanya ngajarin dulu kalau ngupdate, nanti kita cari training atau waktu yang lain lah. Kan itu agak lama pakai RAS, ada entropi ya. Pakai entropi atau pakai beberapa pendekatan. Iya, ya sebenarnya sih gampang kalau udah ada template-nya kan udah ada.
kan hanya mainin final demand aja. Ya. Final demand yang biasanya konsumsi itu yang paling ini sama PDRK atau PDB-nya. Sebenarnya lebih mudah pakai entropi. Dapat elastisitas entropinya, angka entropinya ya udah kaliin. Jadi itu. Tapi ini kunci final demand ini kunci berubah kan ininya teknologinya. Koefisiennya. Oke. Oke, nanti bagi teman-teman masih roaming nih diskusi barusan. Nanti pelan-pelan kita diskusi ya. Kalau udah ada kelihatan tabelnya nih, ini masih teori aja.